Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan untuk contoh model ARIMA dan SARIMA pada data yang kita miliki. Pada materi ini, kita fokusnya adalah pada model ARIMA, dan untuk model SARIMA, teman-teman nanti bisa melakukan analisis secara mandiri dengan video yang mungkin akan saya persiapkan kemudian. Jadi, hari ini fokusnya ke yang model ARIMA dulu. Kalau model ARIMA sudah paham, nanti teman-teman bisa lebih jauh mempelajari untuk yang model SARIMA. Nah, pada contoh ini kita menggunakan contoh yang pertama untuk model ARIMA. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk melakukan peramalan data IHSG atau Indeks Saham Gabungan pada periode yang akan datang. Nah, pada penelitian ini dilakukan pencatatan IHSG mulai tanggal 3 Juli 2000 sampai dengan 23 Desember 2003, di mana dari data yang tersedia itu terdapat sekitar 840 data. Nah, untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu untuk melakukan peramalan data IHSG, kita akan melakukan analisis data dengan menggunakan model ARIMA. Karena data saham IHSG ini adalah data saham yang menggunakan pencatatan pada 5 hari kerja, akan tetapi terkadang ada di dalam salah satu hari kerja itu adalah tanggal merah, maka dia tidak tercatat, sehingga pada saat kita memasukkan data, kita tidak akan menggunakan persis seperti tanggal yang tertera yang ada di data, namun kita akan ubah atau kita sesuaikan dengan jumlah data yang ada, yaitu 847 data. Pada periode ini kita nanti akan menggunakan bulan 10 tanggal 3 2000 sampai bulan 12 tanggal 31 2003. Caranya kita masuk ke data, kalau datanya ini ya, IHSG-nya adalah bulan 7 tanggal 3, tapi kita nanti ubah jadi bulan 10 tanggal 3. Kita copy seperti ini. Kemudian kita masuk ke Fviews. Kemudian karena data yang kita pakai adalah data time series, kita create a new Fviews work file, kita pilih date, frekuensinya karena data saham ini dikumpulkan adalah data saham harian setiap 5 hari sekali, berarti pilih aja daily 5 day week. Jadi dalam datanya data harian, dalam 1 minggu ada 3 buah data. Start date-nya kita tulisnya 10, bulan 10, tanggal 3 tahun 2000 sampai dengan 12 tanggal 31 tahun 2003. Kemudian kita klik OK dan kita lihat di bagian ini kita dapatkan jumlah observasi kita adalah 847 observasi sesuai dengan yang ada di bagian Excel sebanyak 847 observasi. Kalau sudah, kita masuk, pilih Quick, Empathy Groups, kemudian kita letakkan datanya di bagian atas, paste, dan kita akan mendapatkan data schedule report. Jadi datanya sudah sampai. Nah, kalau data ini sudah diperoleh, maka kita bisa lanjut untuk tahapan selanjutnya, yaitu tahap analisis dengan menggunakan ARIMA, apa saja. Langkah-langkah pengujiannya, kita akan menggunakan 6 langkah pengujian untuk ARIMA. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pengujian deskriptif. Di pengujian deskriptif ini nanti kita juga akan memperlihatkan atau memberikan informasi terkait dengan gambar dari data tersebut. Kemudian kita akan melakukan uji yang pertama, uji selanjutnya yaitu uji stasionaritas untuk melihat apakah data yang kita miliki itu menyebar di sekitar nilai rata-rata atau tidak. Kalaupun tidak, dia stasioner pada orde berapa.
Selanjutnya, setelah melakukan uji stasionaritas, kita akan melakukan identifikasi model dengan menggambarkan plot autoregresif dan parsial autoregresif atau ACF dan PACF. Dari orde yang kita temukan itu, kita akan menduga atau membuat beberapa model untuk dilakukan estimasi. Dari hasil estimasi ini nanti kita akan memprediksi model mana yang kira-kira paling sesuai untuk digunakan untuk menganalisis. Setelah kita mendapatkan model yang paling sesuai, kita akan melakukan pengujian deskriptif dengan pengujian deskriptif uji diagnostik dengan asumsi bahwa di model yang baik itu harus memenuhi uji diagnostik yang telah ditentukan. Kemudian kita lanjutkan dengan prediksi dari model yang telah memenuhi atau telah melalui proses-proses tersebut. Baik, lanjut. Kita masuk di sini, kita klik view, kemudian kita pilih deskriptif statistik. Ini adalah hasilnya, kita freeze, kemudian kita name _1 deskriptif. Kemudian kita lanjutkan. Langkah yang kedua yaitu melihat bagaimana grafik dari data yang kita miliki. Grafik ini akan menunjukkan pola persebaran dari data yang kita miliki. Teman-teman klik view, kemudian pilih graph, pilih basic, line and symbol, kemudian klik OK. Nah, dari data yang kita peroleh, ternyata IHSG ini dia memiliki nilai yang cenderung fluktuatif. Pada periode tertentu dia naik turun, kemudian dia tidak mengikuti suatu pola tertentu. Dan di bagian tahun 2022 sampai akhir tahun 2023 dia memiliki kecenderungan untuk naik. Sehingga dapat kita simpulkan atau kita katakan bahwa data IHSG ini sebenarnya tidak menyebar di sekitar nilai rata-rata. Kita freeze. Oke. Yang mungkin Nah, setelah grafik kita dapatkan dengan asumsi bahwa data yang kita miliki tidak menyebar di sekitar nilai rata-rata, maka kita bisa mengidentifikasinya bahwa data yang kita miliki tidak stasioner. Pengujian stasioneritas selain dilakukan dengan menggunakan grafik yang ada di bagian nomor 2, kita juga bisa melakukannya dengan uji formal, yaitu uji ADF atau Augmented Diffuser. Kita bisa tutup, delete United Group, yes. Nah, hasilnya seperti ini untuk uji statistik deskriptifnya, dan ini untuk gambar dari IHSG-nya. Kemudian kita lakukan uji selanjutnya, yaitu uji stasioneritas. Teman-teman klik IHSG 2 kali, kemudian klik view, unit root test, kemudian standar unit root test. Pada pertama kali kita melakukan uji stasioneritas, bagian yang harus kita uji itu adalah pada tingkat level. Jadi, teman-teman silahkan klik level, kemudian ini selanjutnya adalah klik OK. Kita freeze terlebih dahulu, kita name, kasih nomor _3, stasioner. Stasioner 0. 0 itu artinya pada tingkat level. Kemudian hasil ini dapat kita baca sebagai berikut. Jadi pada bagian Augmented Diffuser atau ADF pada IHSG, yang pertama teman-teman lihat itu adalah null hipotesis. Di null hipotesis itu disebutkan bahwa IHSG has a unit root. Artinya IHSG tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian H1-nya adalah IHSG stasioner pada tingkat level. Setelah melihat bagian hipotesis, teman-teman bisa melihat bagian Augmented Diffuser test statistik
di bagian T statistik dan probability-nya, di situ diketahui nilai probability dari ADF test itu adalah 0,973, lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan kita simpulkan bahwa IHSG tidak stasioner pada tingkat level. Pada bagian ini, karena IHSG tidak stasioner pada tingkat level, maka kita akan melakukan uji stasioneritas pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada tingkat force difference. Caranya kita buka, kita view, kemudian unit root test, standard unit root test, kita pilih force difference, kemudian kita klik OK. Nah, pada bagian ini kita freeze, dan kasih namanya underscore 3, stasioner 1. Seperti pada IHSG pengujian stasionaritas pada tingkat level yang tadi, kita bisa melakukan atau melihat null hipotesis. Pastikan atau perhatikan di bawah null hipotesis ini dia menggunakan lambangnya adalah DIHSG. D menunjukkan difference, IHSG berarti diferensi order 1 dari IHSG. Contohnya adalah DIHSG has a unit root, jadi IHSG tidak stasioner pada tingkat force difference, kemudian IHSG stasioner pada tingkat force difference. Penggunaan kata DIHSG itu merujuk pada IHSG tidak stasioner pada tingkat force difference. Jadi force difference itu dilambangkan dengan huruf D. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman lihat hasil dari ADF test statistik, probabilitasnya adalah 0,000. Nah, nilai probabilitas ini kurang dari 0,05 sehingga kita tolak H0 dan disimpulkan bahwa IHSG stasioner pada tingkat force difference. Perhatikan bahwa dia stasionernya adalah pada tingkat force, bukan pada tingkat level. Jadi di bagian ini force difference ya. Karena IHSG sudah stasioner, maka pengujian stasioner dari IHSG dapat kita akhiri dan kita lanjut ke uji selanjutnya. Teman-teman, lanjut di uji selanjutnya yaitu mengidentifikasi orde dari ACF dan PACF yang kita miliki. Teman-teman bisa klik view, kemudian kita pilih korelogram. Jadi untuk melihat plot ACF PACF-nya kita pilih korelogram. Kemudian korelogram specification-nya kita sesuaikan dengan data yang kita miliki tadi stasioner pada tingkat apa. Nah, dari hasil uji tadi kita tahu bahwa data stasioner pada tingkat force difference, maka korelogram of-nya kita pilih force difference. Kalau sudah, kita klik OK. Ini adalah hasilnya, kita freeze terlebih dahulu, kita name, force 4, ACF, PACF. Kita langsung penjelasan dari ACF ini adalah perhatikan di bagian ACF dan di bagian PACF. Di bagian ACF PACF ini biasanya kita sebut ACF itu adalah auto correlation itu adalah ACF dan partial correlation itu adalah PACF. Nah, untuk pola pada ACF yang ditandai dengan tanda merah ini biasanya digunakan untuk melihat orde dari MA atau yang kita sebut nanti dengan MAQ, dan kemudian untuk yang berwarna biru atau yang kita sebut nanti sebagai PACF itu digunakan untuk melihat orde AR. Pada bagian ini pengecekan orde atau penggunaan orde itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap model yang akan kita peroleh. Pada bagian ACF kita tahu bahwa dia tiba-tiba dari leg 1 turun, kemudian agak naik sedikit, turun, naik, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa pada leg 1 itu dia ordenya tinggi, ada cut off dari pada leg 1 sehingga orde yang memungkinkan untuk ACF yaitu untuk orde MA itu adalah 1, sehingga MAQ kita yaitu MA1.
Kemudian untuk bagian partial correlation sama dengan yang ada di bagian autocorrelation, dia cut off di 1 atau bahasa gampangnya adalah di leg 1 PAJF itu barnya atau diagram batang dari leg 1 itu dia melewati batas baris yang kita miliki. Karena memang kalau di Fuse dia tidak terlalu kelihatan melewati batas barisnya ya, tetapi dengan menggunakan beberapa software yang lain, dia akan memberikan hasil yang sedikit lebih berbeda. Jadi kelihatan banget gitu ya. Karena memang kalau di ini tidak terlalu terlihat. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa kodenya adalah ARP, sehingga AR-nya adalah AR1. Jadi kita dapatkan, oke, ya dapatkannya adalah model untuk AR-nya adalah AR1, model MA-nya adalah model MA1. Sehingga model yang mungkin kita kasih kombinasi, biasanya gitu ya, untuk model ARIMA itu biasanya seperti itu. Jadi AR1 MA0, AR0 MA1, dan AR1 MA1. Kemudian selain itu, karena data IHSG yang kita gunakan itu ternyata dia stasionernya pada tingkat first difference, maka modelnya menjadi AR1 D1 MA0 atau ARIMA 110. Kemudian model yang kedua yang akan kita uji adalah AR0 D1 MA1 ARIMA 011 dan yang ketiga adalah AR1 D1 MA1 atau ARIMA 111. Jadi satu model ini yang akan kita uji satu per satu. Kita tutup terlebih dahulu. Kita masuk quick, kemudian estimate equation. Teman-teman pilihnya adalah karena data yang kita miliki stasioner pada tingkat first difference, maka kita pilih D dalam kurung IHSG, kemudian CAR1. Untuk model pertama, kemudian pilih option, metodenya kita pilih yang GLS, kemudian nanti option metodenya adalah Gaussian Newton, step metodenya adalah Mark I. Dan pilih OK. Ini adalah hasilnya. Yang pertama yaitu untuk model ARIMA 11, ARIMA 110. Kita name, kita kasih nama ARIMA 110. Kemudian kita akan membuat model kita yang kedua. Ini kita tutup dulu. Model yang kedua, quick, estimate equation, D dalam kurung IHSG, CMA1. Jadi, karena model kita untuk MA1, optionnya, metodenya sama, GLS, Gaussian Newton, kita klik OK, dan ini adalah hasilnya. Kita name, kita kasih nama ARIMA 011. Model yang terakhir, kita quick, estimate equation, D dalam kurung, D kurung buka, IHSG, C, AR1, MA1. Option, sama ya, tetap option, kita pilih LS, Gaussian Newton, kita klik OK. Maka kita dapat 3 hasil ini. Ini kita name, underscore, ARIMA 111. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 buah modelnya. Kita buka terlebih dahulu. Ini ada ARIMA 110, kemudian ARIMA 001, saya kasih tunjuk sebelah sini, dan ARIMA 111. Nah, kita pasangkan bagian seperti ini. Nah, ini dulu. Ya, berarti kita sudah dapat 3 model ini. Yang pertama adalah ARIMA 110, ARIMA 011, dan ARIMA 111. Modelnya seperti ini, ARIMA 110, ARIMA 011, dan ARIMA 111. Nah, kemudian dari hasil itu akan kita masukkan ke dalam tabel yang ada di bawah untuk bisa memudahkan kita menganalisis masing-masingnya. Nah,
untuk model ARIMA 110, ini yang di bagian ini konstantanya yang bagian J itu adalah 0,2013. Kemudian yang di bagian kurung itu adalah probabilitasnya. Jadi teman-teman bisa melakukannya satu persatu. Kemudian di model ARIMA AR1 itu koefisiennya adalah min 0,1432 dengan probabilitasnya adalah 0,00. R square-nya di sini 0,022 dengan F statistiknya itu adalah 18,941. Nah, ini berlaku untuk AR1, ARIMA 110, ARIMA 011, dan ARIMA 111. Tiga-tiganya dapat teman-teman lihat dan teman-teman cek, kemudian kita bisa masuk selanjutnya. Pada tahapan ini ada beberapa yang bisa kita temukan atau yang bisa kita jelaskan dari hasil yang kita peroleh. Yang pertama yaitu model untuk yang pertama ARIMA 110 memiliki nilai konstanta. Jadi konstanta ini memiliki nilai probabilitas, memiliki konstanta yang tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dari nilai probabilitasnya yang ternyata lebih besar dari 0,05. Namun pada ARIMA 110 dia memiliki koefisien sebesar min 0,1482 dengan probabilitasnya adalah 0,000 yang kurang dari 0,05, sehingga kita katakan bahwa pada model ARIMA 110 konstantanya tidak signifikan, namun AR1-nya signifikan. Kita kasih ya, kalau nggak signifikan kita lihat gitu aja, ini nggak signifikan, tapi yang di bagian AR1-nya dia signifikan. Kemudian lanjut untuk ARIMA 011, dia di sini nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 sehingga di konstantanya dia tidak signifikan, namun di bagian koefisiennya 0,000 dia signifikan. Kemudian untuk ARIMA 111 ternyata konstantanya juga tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena nilai probabilitasnya 0,3951 lebih besar dari 0,05. Kemudian koefisien untuk AR1-nya juga tidak signifikan karena nilai probabilitasnya adalah 0,9213 lebih besar dari 0,05. Dan kemudian untuk MA1-nya juga sama karena probabilitasnya 0,4176 lebih besar dari 0,05. Dari hasil ini dapat kita tahu bahwa dari 3 model yang kita teliti, ternyata ada 2 model yang memberikan nilai koefisien yang signifikan. Namun ada 1 model yang tidak memberikan yang signifikan. Pada bagian ini, maka model ARIMA 111 kita hapus dari kandidat model terbaik kita. Dan diputuskan calon dari model terbaik kita itu adalah ARIMA 110 dan ARIMA 011. Nah, kemudian pada hasil sebelumnya kita tahu bahwa model ARIMA 110 dan model ARIMA 011 ternyata konstantanya kan tidak signifikan. Jadi bagian konstantanya ini kedua-duanya itu tidak signifikan. Pada bagian selanjutnya kita akan mencoba menggunakan atau memilih atau membuat salah satu model. Kedua model ini konstantanya kita hilangkan. Tapi namun sebelum itu kita hapus dulu aja ya. Ini kita freeze. Kita name. Ini berarti underscore 5 ARIMA apa ini? 110. Kemudian di bagian ini kita freeze juga, kita name underscore 5 ARIMA apa ini? ARIMA 011. Dan yang terakhir kita freeze juga, kita name underscore 5 ARIMA 111. Kita sudah selesai di sini. Kemudian dari model yang terpilih tadi ada ARIMA 011, kemudian ada ARIMA 110. Kita yang pertama ARIMA 110 dan ARIMA 001. Pada bagian ARIMA yang 110 kita coba klik estimate. Silakan dihilangkan bagian C-nya. Oke, kita freeze. Name
underscore 6 arima 11 ini berapa arima 110 no C. Kemudian yang di sini kita estimate juga C-nya kita hilangkan, enter, kita kasih name phrase, kemudian name underscore 6 arima 011 no C. Nah, kemudian kita baca hasilnya. Hasilnya ada di sebelah sini. Jadi karena C-nya kita hilangkan, maka pada bagian ini teman-teman dapatkan hanya arima saja, AR saja di bagian model arima 110 dan hanya MA saja di bagian arima 011. Di mana dari dua model ini ternyata koefisien determinasi yang paling besar ditunjukkan oleh arima 011. Sehingga prediksi kita model terbaik yang akan kita pilih itu adalah arima 011. Untuk memastikan bahwa model tersebut adalah model terbaik, kita akan melakukan pengujian diagnostik. Kita akan melakukan pengujian diagnostik dimulai dari arima 011. Apabila dia tidak memenuhi, baru kita akan masuk ke arima 110. Caranya kita tutup dulu yang arima 110, kita masuk ke arima 001. Kenapa kita pilih terlebih dahulu arima 011? Karena arima 011 memiliki nilai R square lebih tinggi dibandingkan dengan arima 110. Teman-teman klik view, residual diagnostik, kita pilih parallelogram key statistik, kita pilih waktu include-nya adalah 30 sesuai dengan yang ada di buku. Kita klik OK, maka kita akan mendapatkan hasil ini. Kita freeze, kita name, namanya underscore 7 white noise. Bagaimana penjelasannya? Jadi penjelasannya adalah uji diagnostik kita lakukan dengan menggunakan dua pengujian, yaitu pengujian white noise dan uji normalitas. Untuk uji white noise kita lakukan dengan melihat parallelogram of residual dengan melihat nilai statistik dan nilai probabilitasnya. Nah, dari hasil ini kita tahu bahwa nilai Q statistiknya itu adalah 20,912 dengan nilai probabilitas adalah 0,862, lebih besar dari 0,05, sehingga kita dapat simpulkan bahwa model residual white noise. Karena dia white noise, maka sebenarnya tidak perlu kita lanjutkan ke model arima 110 dengan catatan bahwa di model ini memang sudah model yang terbaik. Kemudian kita lakukan uji normalitas. Kita tutup. Kita view residual diagnostik. Kita pilih histogram. Kita freeze. Kita name. Kita freeze. Maaf ya. Kita name. Kalau misalkan suara saya tidak terlalu terdengar, mohon maaf. Normalitas. Harusnya terdengar ya. Agak saja tidak terlalu terdengar. Kemudian dari uji normalitas ini dapat kita simpulkan probabilitasnya itu kan ini ya, probabilitasnya 0,00 kurang dari 0,05 sehingga residual tidak berdistribusi normal. Nah, pada penggunaan arima ada beberapa kasus di mana pada penelitian itu memang mewajibkan data yang dimiliki itu adalah data yang berdistribusi normal. Tapi ada juga beberapa penelitian yang uji normalitas ini biasanya dilewati. Sehingga apabila nanti teman-teman menggunakan arima, silakan arimanya atau uji normalitas silakan uji jika memang dari beberapa buku yang dijadikan sebagai panduan harus menyertakan uji normalitas, silakan disertakan. Jika tidak harus menyertakan, berarti boleh untuk dilewati, gitu ya. Kemudian selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan uji white noise, dia tadi white noise, dan normalitasnya sudah kita lakukan meskipun dia tidak normal, kita bisa melakukan forecasting atau peramalan. Cara peramalannya adalah dengan menggunakan perintah yang ada di sini juga. Teman-teman pilih forecast, kemudian data yang kita miliki tadi adalah data yang sudah di difference. Jadi sebenarnya secara umum forecast bisa dilakukan dengan menggunakan data asli maupun dengan menggunakan data yang sudah di difference.
Untuk lebih jelasnya, biar sesuai dengan ada di buku, karena data yang kita miliki adalah stasioner pada tingkat force difference, maka kita pilih series forecastingnya adalah DIHSG, kemudian kita pilih forecast name-nya adalah DIHSG-F, F itu untuk forecasting. Kemudian kita pilihnya adalah static forecast, yang lainnya sudah cukup, kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil forecast-nya. Forecast-nya itu adalah yang warna biru, yang warna kuning ini adalah batas bawah dan batas atas dari forecast-nya atau dari peramalan ini. This, kita name underscore 8 forecast. Maka benar ya nulisnya ya. Oke. Nah, kemudian bisa kita lihat sebelum masuk ke forecast biasanya kita bisa membaca model. Jadi karena modelnya langsung ke MA, berarti teman-teman tulis saja D, jadi variabel dependennya DIHSGT sama dengan min 0,1537 kali MA1, di mana R square-nya adalah 0,022 atau 2,2%. Kemudian kita bisa melakukan peramalan, hasil peramalannya seperti ini, di mana dia actual forecast-nya adalah DIHSG-F, forecast, di mana datanya adalah DIHSG, kemudian ini adalah RMSE-nya, MAE-nya, dan MAPE-nya, dan segala sesuatunya sudah dihitungkan di sini, sehingga kita tidak perlu melakukan perhitungan. Ini adalah hasil dari forecast-nya setelah setelah diperoleh model terbaik adalah A5011. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.